Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Tirahayu. Saya dari kelas 5B dan di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan emosi. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan ke generasi lain. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini terbesar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Dan selanjutnya, pengertian dari emosi. Istilah emosi dalam pemakaian kita sehari-hari sangat berbeda dengan pengertian emosi dalam psikologi. Emosi adalah lupaan perasaan yang berkembang sebagai reaksi psikologi, fisiologis, dan surut dalam waktu singkat, yang bersifat subjektif. Emosi ada yang bersifat positif dan ada juga yang negatif. Para psikologi mengkaji emosi dengan memberi perhatian yang sesuai dengan urgensinya dalam kehidupan manusia. Emosi punya pengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik manusia, serta pengaruh terhadap perilaku pribadi dan sosial. Emosi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang sifatnya luas. Biasanya ditandai oleh perasaan yang kuat yang pengaruh ke sesuatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu, erat hubungan dengan kondisi tubuh, denyut jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan diekspresikan seperti tersenyum, kecewa, menangis, dan merasakan senang atau merasakan kecewa. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan budaya dalam mendefinisikan dan memahami emosi. Yang pertama ada konsep dan definisi emosi. Banyak studi yang menyatakan bahwa hampir setiap kebudayaan memiliki suatu konsep tentang emosi, tapi tidak semua yang ada di dunia memiliki konsep emosi. Yang kedua, perbedaan makna emosi bagi orang dan dalam perilaku lintas budaya. Menurut psikologi Amerika, emosi mengandung makna personal yang amat kental karena psikologi Amerika mengandung perasaan batin. Dalam budaya lain, emosi memiliki peran yang berbeda. Dan yang tiga, perubahan pada tubuh saat terjadi emosi. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit, mengingat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, pernapasan, bernapas panjang kalau kecewa. Yang kelima, upil mata, membesar bila sakit atau marah. Yang keenam, liur, mengering atau takut dan tegang. Yang keempat, membedakan satu emosi dari emosi lainnya dan menggolongkan emosi-emosi sejenis ke dalam suatu golongan atau satu tipe sangat sukar dilakukan oleh hal pada penggolongan emosi. Selanjutnya, perbedaan makna emosi dalam perilaku lintas budaya. Yang pertama, penelitian psikologi lintas budaya tentang emosi. Sebagai emosi dan aspek mana dari definisi tersebut yang akan dikaji. Yang kedua, ekspresi emosi. Penelitian lintas budaya tentang ekspresi emosi pada umumnya terfokus pada ekspresi pada wajah. Ekspresi wajah dari emosi adalah aspek-aspek emosi yang paling banyak dipelajari dan penelitian lintas budaya mengenai ekspresi wajah inilah yang menjadi pendorong utama studi emosi. Yang kedua, persepsi emosi. Budaya juga mempengaruhi pelabelan emosi.
Meski biasanya ada kesepakatan antar budaya dalam hal emosi apa yang ditampilkan oleh suatu ekspresi wajah, namun tetap ada variasi dan tingkat kesepakatan tersebut. Jenis perbedaan kultural dalam pelabelan emosi inilah yang ditentukan dalam penelitian yang lebih baru. Dan terakhir, pengalaman emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa program penelitian mulai mempelajari bagaimana orang-orang dari berbagai budaya mengalami emosi secara berbeda-beda. Penelitian tersebut melibatkan ribuan responden dari lebih 30 budaya dari seluruh dunia yang mengisi kuesioner tentang emosi yang mereka alami di kehidupan sehari-hari mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.